Yang menjadi gaduh sekarang ini, beberapa hari terakhir ini Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua dan para anggota dan Pak Menteri, karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, saya orang yang suka cengeng Pak, karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah, seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak? Soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya, tapi ada perasaan tak enak. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita paham ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kasih sayang, tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kedua, saya mohon juga teman-teman juga sudah dewasa juga kan, sama tuanya sama saya. Yang saya tidak sebut nggak usah disebut-sebut lah. Kalau Menteri Agama menganggap semua penceramah itu orang yang radikal, nggak pernah saya katakan begitu. Nggak usahlah disebut gitu. Sama dewasanya kita, sama kewajiban kita menjaga bangsa ini. Jadi yang nggak saya sebut, saya lebih sondong buka aja utuh apa pembicaraan saya itu. Nggak usah ditambah-tambah dari itu. Orang lain nambah-nambah nggak apa-apa lah. Tapi kalau teman-teman DPR nggak usah nambah-nambah lah. Sama-sama kita ingin menjaga bangsa ini kan Pak. Saya setuju dengan Bapak. Dulu sama-sama kita berjuang Islam juga sama tantangan saya. Saya mulai dengan Taruna, saya sudah berjuang untuk Islam. Saya berkali-kali pada saat Letnan Kalten terus saya berceramah di mana-mana tentang menjadi khotib dan sebagainya. Orang-orang yang tertentu nggak suka sama saya. Apa itu Farul itu perwira hijau, khotbah di mana-mana, nggak peduli saya. Ada yang ingatkan Pak, hati-hati pimpinan kita sekarang non Muslim, nanti Bapak tidak peduli. Lanjut aja saya, dan alhamdulillah nggak ada juga pimpinan non Muslim yang menghambat saya. Udah sama lah kita berjuang itu Pak. Mungkin yang nggak ada, mungkin satu-satu misalnya ngomong Pak Din Samsudin, sahabat saya dulu, kami berkali-kali kami bertemu tatap muka diskusi tentang Islam. Ada pertemuan kami secara periodik, samanya kita itu. Jadi nggak ada sesuatu yang pedulian tentang pesantren luar biasa. Nggak ada pedulian kita sedikit mengumumkan. Kemana-mana kita ngomong pesantren. Orang pesantren minta saya tolong buka buat datang. Ini datang kemana? Datang saya. Dia nggak ada masalah lah. Komitmen kita sama. Masalah ada kesalahan dalam tindak langkah, saya kira kita sama sependapat. Itu salah, harus kita perbaiki. Saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Saya mohon maaf Pak Wamen meninggalkan tempat, mewakili saya menjadi irup pemakaman Pak. Salam Pak Wamen ke keluarga almarhum. selamat jalan Pak Wamen, Pak Ketua, Wakil-Wakil Ketua yang saya hormati, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, para Dirjen, para Eselon 2 dan para pejabat seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira niat kita untuk hadir di dalam forum-forum yang mulia ini tidak lain adalah menjalankan fungsi-fungsi konstitusi. Di antara fungsi-fungsi konstitusi itu adalah membahas aspek legal, aspek perundang-undangan, aspek anggaran, dan aspek pengawasan. Dalam kaitan dengan rapat kerja hari ini adalah terkait dengan RKL, terkait dengan anggaran tahun 2021. Dengan berbagai evaluasi yang kita kerjakan tahun 2019-2020. Hari ini menjadi sangat dinamis karena sesungguhnya bukan persoalan anggaran semata-mata, tetapi ada perasaan yang terbelah. Perasaan yang terbelah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, apalagi DPR dan pemerintah harus melakukan tugas masing-masing antara tugas legislasi dengan tugas eksekutorial. Fungsi check and balances terus berjalan, karena disinilah hakikat kita berdemokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dalam perspektif itu saya sebenarnya tidak ingin mengajari, tetapi saya ingin mengembalikan ingatan kita bahwa kita berdemokrasi ujung akhir adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Fungsi anggaran tidak lain adalah membangunkan keyakinan pada kita bahwa ujung akhir adalah membangun kesejahteraan, termasuk lewat dua fungsi Kementerian Agama. Pertama, fungsi agama dan fungsi pendidikan. Yang menjadi gaduh sekarang ini beberapa hari terakhir ini, Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua dan para anggota dan Pak Menteri, karena mohon maaf Pak Menteri, pernyataan-pernyataan Pak Menteri itu tidak lagi pada posisi sebagai seorang pemimpin yang melakukan, mengarahkan, membimbing dan mengguidance Kementerian Agama agar mendapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua, anggaran yang tidak berpihak itulah juga ikut memacu dan memicu hubungan yang retak antara DPR dengan Menteri Agama. Apalagi saat-saat terakhir Pak Menteri Agama, mohon maaf ini kedua kali saya bicara radikalisme. Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Tanpa ingin mengecilkan Pak Menteri Agama, tidak sama sekali. Tidak ada sifat alih tahir mengecilkan siapapun. Tetapi kita bicara soal check and balances, maka saya hanya ingin bicara. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, karena idealisme yang dibangun oleh kementerian ini tak terbawa. Saya mengistilahkan ideologi ditinggalkan, sejarah tak terbawa. Kenapa demikian? Karena pernyataan-pernyataan Kementerian Agama kontraproduktif terhadap program-program dan anggaran kita. Mestinya menurut saya dengan DPR itu fungsinya adalah mendekatkan, menyenangkan, mengembirakan, mencerdaskan, mengajak agar yuk mari DPR bersama dengan pemerintah kita berpikir jernih untuk berbuat demi kepentingan anak-anak bangsa. Saya orang yang suka cengeng Pak, karena saya orang yang paling jauh di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat-sangat miskin. Saya diasah batin saya untuk bagaimana supaya tetap cinta dengan rakyat. Tapi begitu Pak Menteri mengatakan
bahwa para guru ngaji, kemudian para ustadz, itu dicurigai sebagai bentuk-bentuk awal dari radikalisme, perasaan terganggu sebagai seorang yang beragama, perasaan yang terkoyak, perasaan yang terbunuh keimanan saya, perasaan terganggu seperti gelas yang pecah, seolah-olah selama ini kita sholat, kita ngaji, kita berbuat sesuatu itu tidak ada arti apa-apa. Wallahi, tadi pagi saya sengaja dalam rapat ini saya membuka surat Al-Qiyamah. Saya menangis, Pak. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jika kami telah membacakan Quran itu, maka ikutlah bacaannya. Saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak? Soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan seuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya, tapi ada perasaan tak enak. Karena kami anggota DPR seperti mendayung di tengah dua selah karang, Pak. Karang yang pertama adalah idealisme yang kami bangun. Kami rakyat kecil, Pak. Kami ini suara yang mendukung kami, orang-orang kecil. Karang yang kedua adalah kekuasaan. Antara dua selah karang itulah mempertemukan kita di forum yang terhormat ini. Nah, dengan demikian maka menurut pandangan saya, Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata radikalisme. Berhenti berkata radikalisme. Islam yang kita paham ini Islam yang rahmatan lil alamin, dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang, tidak ada kebencian. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Hari-hari kami, Pak, berhadapan dengan rakyat kecil. Saya hari ini dapat viral lagi, Pak Ali Tahir, perjuangkan aspirasi kami. Saya bilang aspirasi itu bisa berjalan kalau imamnya tidak batal wudhu. Kalau imamnya sudah batal wudhu, makmum tidak boleh mengimami seorang yang sudah batal wudhu. Referensi-referensi radikalisme itu kan referensi orang luar terhadap umat Islam, mau Islamofobia, menghardik umat Islam. Dan tolong lihat, ini Islam dalam konteks global, bukan dalam konteks Indonesia semata. Nah, oleh karena itu kami merasa sakit, Pak, luar biasa. Saya baru habis takziah dengan Pak Mali Fajar, almarhum Mali Fajar, baru sampai. Banyak orang kerubuti saya, kok bisa begitu Pak Menteri Agama? Saya bilang beliau orang baik, Pak. Pak Menteri orang baik, cuma belum belajar Islam esoteris dan Islam eksoteris. Islam yang substantif dan Islam yang simbolik. Orang itu menjadi radikal itu kan posisi kedua setelah terjadi intoleransi. Jalannya radikalisme dalam teori sosiologi agama, intoleransi terjadi karena ketidakadilan di situ. Penegakan hukum yang tidak terjadi. Hak-hak miskin, orang miskin yang terabaikan. Kebanggaan bangsa tercabut. Liberalisasi yang begitu kuat, kapitalisme begitu kuat, sementara orang menangis, orang menderita di atas tanah air sendiri. Nah, oleh karena itu paling mudah membangun bangsa ini jika intoleransi ini harus dimulai. Pertama adalah tegakkan keadilan. Yang kedua, sayangin orang miskin, kurangin kesenjangan sosial ekonomi, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, baru radikalisme. Radikalisme terjadi apabila tiga faktor-faktor tadi bisa dijalankan dengan baik. Baru terakhir itu baru terorisme. Jadi kalau saudara menteri menganggap semua para mubalik ini adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme, saya tidak mau bicara apa lagi. Masih perlukah musabaqah tilawati Al-Quran?
Masih perlukah musabaqah tilawatil Quran? Yang tujuannya adalah mendengarkan orang membaca Quran, kita mengamalkan isinya, berfaedah agar membangun kekuatan spiritualitas dan juga membangun kekuatan horizontal. Oleh karena itu, menurut pandangan saya Pak Ketua, Pak Yandri, marilah kita rekonstruksi, reformulasi fungsi-fungsi agama, baik itu fungsi menyangkut masalah pembinaan internal umat beragama, antar umat beragama dengan antar umat beragama pemerintah, mesti kita bangunkan kembali. Tidak boleh membangun bangsa ini penuh dengan prasangka. Kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, Anda bicara fungsi lebih berarti dibicarakan soal radikalisme, yakinlah itu. Anda sangat berharga kalau bicara soal fungsi agama dan fungsi pendidikan itu dalam perspektif dakwah, Pak. Kami suka mengalami suka duka berdakwah di lapangan. Suka duka, Pak. Tapi kami tetap berjalan. Nah, oleh karena saya menghimbau Pak Ketua, menurut saya sependapat jika hari ini kita tidak lagi membicarakan anggaran dulu, clearkan dulu anggaran, supaya fokus programnya, money follow function, money follow value, dan money follow macam-macam itu di-clearkan dulu, baru setelah itu kita bicarakan rapat berikutnya, supaya maksud dan tujuan anggaran ini dapat fokus sesuai dengan tujuan anggaran belanja kita. Demikian, mohon maaf jika ada berlebihan, tetapi rasa rindu kita kepada kekuatan bersama, check and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menjadi penting adanya buat kita. Nasrun minallah, wa fathu fari wa basyiril mu'minin, walal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, tadi sebetulnya belum selesai giliran kami ya. Ya Pak, silakan Pak Menteri. Jadi nggak ada salahnya saya nanggapi ini dulu ya. Satu, sebetulnya tadi di ruang rapat pada saat tunggu saya katakan kepada Pendis, apapun yang terjadi, kalau perlu yang lain-lain kita batalkan, yang ini harus kita kembalikan. Jadi saya kira tadi sudah saya garis bawahi, sehingga tadi saya bilang oke, kalau Chan mengatakan Pak nggak bisa dipenuhi, yang mesti begini, mestinya itu lakukan sehingga kembali ini dana ini kembali. Kalau perlu kita lebih daripada itu kita buat. Jadi itu satu, udah saya kira udah terpecahkan. Memang tadi belum sempat masuk di sini. Kedua, saya mohon juga teman-teman juga sudah dewasa juga kan, sama tuanya sama saya. Yang saya tidak sebut nggak usah disebut-sebut lah. Kalau Menteri Agama menganggap semua penceramah itu orang yang radikal, nggak pernah saya katakan begitu. Nggak usahlah disebut gitu. Sama dewasanya kita, sama kewajiban kita menjaga bangsa ini. Jadi yang nggak saya sebut, saya lebih sondong buka aja utuh apa pembicaraan saya itu. Nggak usah ditambah-tambah dari itu. Orang lain nambah-nambah nggak apa-apa lah. Tapi kalau teman-teman DPR nggak usah nambah-nambah lah. Sama-sama kita ingin menjaga bangsa ini kan Pak. Saya setuju dengan Bapak. Dulu sama-sama kita berjuang Islam juga sama tantangan saya. Saya mulai dengan Taruna, saya sudah berjuang untuk Islam. Saya berkali-kali pada saat letnan Kalten terus saya berceramah di mana-mana tentang menjadi khotib dan sebagainya. Orang-orang yang tertentu nggak suka sama saya. Apa itu Farul, itu perwira hijau, khotbah di mana-mana, nggak peduli saya. Ada yang ingatkan Pak, hati-hati pimpinan kita sekarang non Muslim, nanti Bapak tidak peduli. Lanjut aja saya, dan alhamdulillah nggak ada juga pimpinan non Muslim yang menghambat saya. Udah sama lah kita berjuang itu Pak. Mungkin yang nggak ada, mungkin satu-satu misalnya ngomong Pak Din Samsudin, sahabat saya dulu, kami berkali-kali kami bertemu tatap muka diskusi tentang Islam. Ada pertemuan kami secara periodik, samanya kita itu. Jadi nggak ada sesuatu yang pedulian tentang pesantren luar biasa. Nggak ada pedulian kita sedikit mengumumkan. Kemana-mana kita ngomong pesantren. Orang pesantren minta saya tolong buka buat datang. Ini datang kemana? Datang saya. Dia nggak ada masalah lah. Komitmen kita sama. Masalah ada kesalahan dalam tindak langkah, saya kira kita sama sependapat. Itu salah, harus kita perbaiki. Saya tadi tegaskan di dalam sana. Apapun terjadi segera itu kembalikan. Pak, tidak ada mesti-mesti, harus segera dikembalikan. Jadi saya kira itu sudah kami jawab Pak. Langsung aja nanti mungkin hari ini kalau perlu kita tuntaskan tentang itu. Nah, tentang pernyataan saya tadi lebih baik dibuka aja. Ada yang saya salah katakan salah. Tapi saya katakan kita nggak punya waktu panjang waktu itu sih. Hanya waktu tidak salah saya hanya 14 menit. Masih sebenarnya ini banyak cerita tentang itu. Tapi saya cerita juga sedikit tidak salah kalau dibuka itu. Saya bilang apa ini radikalisme ini hati-hati kita. Juga ini disebabkan ketidakadilan, ini sebagainya. Tapi kan yang diangkat orang kan bukan itu, yang kata-kata ini. Jadi kembali, nggak ada niat kita sama lah tentang Islam. Kalau orang mau membenci Islam luar biasa. Saya melihat orang, mohon maaf aja, waktu saya jadi
perdamaian di Timur Tengah. Nangis saya lihat orang berkelahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh-bunuhan, Allahu Akbar dengan penuh kebencian. Kita lihatlah itu. Jangan kita harapkan jangan ada muncul di Indonesia ini. Untuk itu kita coba tata sebaik-baik sama-sama. Kalau tadi yang kesalahan tentang dana itu, saya kira jangan pernah kita sebut-sebut atas izin Komisi 8. Kita akui saja itu kesalahan di Kementerian Agama, sehingga kita sempat motong tentang dana itu 100.000 per orang, dan itu karena pada saat itu kita tidak berpikir ada jalan lain. Tapi begitu ada jalan lain, kami segera mengambil langkah-langkah untuk segera mengembalikan. Apapun yang sudah kita bicarakan sebenarnya batal, kalau perlu batal, itu segera kembali. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Jadi dana bos yang kepotong itu Pak, 100.000 per orang kita kembalikan Pak ya. Dan ini saya kira kado yang terbaik hari ini Pak buat anak-anak miskin di kampung-kampung Pak. Terima kasih Pak. Ya alhamdulillah ya. Kalau kita bicara dari hati ke hati, insya Allah selalu ada jalan Pak Menteri. Ya. Baik.